So guys, di video kali ini saya kedatangan sebuah controller untuk LED lagi. Kira-kira ini controller LED seperti apa? Terus, efek atau fitur apa saja yang dimiliki oleh controller ini? Dan bagaimana cara menggunakan controller ini? Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, controller yang saya akan bahas ini adalah controller untuk LED anak tangga yang bisa membuat rumah jadi makin estetik. Untuk dus kemasannya seperti ini. Controller ini dilengkapi dengan dua buah sensor gerak atau PIR seperti ini, yang menggunakan konektor 3 pin. Selain itu, di sini juga sudah dilengkapi dengan dua kabel extender yang cukup panjang. Terdapat juga dua buah kabel untuk powernya. Terdapat sebuah obeng kecil untuk memasang kabel lampu pada soket atau portnya. Selanjutnya terdapat stiker angka. Stiker ini bisa kalian tempelkan pada kabel lampu sebagai penanda, agar tidak lupa dengan urutan lampu yang dipasang. Terdapat juga manual penggunaannya. Dan untuk controllernya sendiri seperti ini. Controller ini memiliki 32 port atau soket. Setiap soket positif ditandai dengan soket warna oranye, dan soket negatif ditandai dengan soket warna hijau. Selain itu, pada setiap soket ini memiliki angka dari angka 1 sampai 32. Dan setiap soket ini dilengkapi dengan lampu indikator yang akan menyala berwarna merah. Controller ini memiliki 3 tombol pengaturan. Dan di sini juga dilengkapi dengan 5 lampu indikator berwarna biru untuk bagian fungsi atau modenya. Untuk setiap port atau soket sensornya juga dilengkapi dengan lampu indikator warna merah. Input daya atau power ini bisa menggunakan tegangan 12 volt atau 24 volt. Dan pada controller ini terdapat 3 lubang yang bisa digunakan untuk pemasangan skrup. Untuk dayanya saya menggunakan power supply 12 volt seperti ini. Saya akan gunakan kabel biru ini sebagai kabel negatif. Jadi kita bisa hubungkan pada output V- dari power supply. Untuk kabel merah sebagai kabel positif, jadi kita hubungkan pada output V+ power supply-nya. Selanjutnya kita hubungkan kedua kabel ini pada input controllernya. Hubungkan sesuai negatif dan positifnya, dan ingat jangan sampai terbalik menghubungkannya. Karena power supply ini belum memiliki colokan ke listrik, jadi kita membutuhkan kabel dan colokannya seperti ini. Kita hubungkan kabel colokan ini pada input power supply-nya. Kita hubungkan pada soket L dan N. Atau kalian juga bisa menggunakan adaptor seperti ini. Menggunakan adaptor seperti ini tentunya jauh lebih simpel, karena kalian tidak perlu beli kabel dan colokannya. Kalau adaptor seperti ini sudah dilengkapi dengan semuanya, jadi tinggal pakai saja. Dan kalian tinggal potong bagian konektor outputnya, dan tinggal dihubungkan saja kabel output ini pada input controllernya. Oke, selanjutnya hubungkan kedua kabel sensornya pada soket.
Untuk melakukan tesnya, saya menggunakan neon flex seperti ini. Di sini saya sudah potong neon flexnya sekitar 25 cm untuk melakukan tes ini. Kita hubungkan kabel merah atau positifnya pada soket oranye nomor 1. Kabel hitam atau negatifnya kita hubungkan pada soket hijau nomor 1. Dan untuk kabel neon flex kedua, kita hubungkan pada soket oranye dan hijau nomor 2. Dan kita hubungkan neon flex selanjutnya pada nomor soket selanjutnya. Di sini saya sudah membuat sebanyak 10 neon flex. Saya letakkan sensor A pada bagian atas. Jadi untuk sensor A ini, neon flex akan menyala mulai dari atas atau dimulai dari soket paling akhir. Untuk sensor B, saya letakkan pada bagian bawah. Untuk sensor B, neon flex akan menyala mulai dari bawah atau dimulai dari soket awal. Karena settingan defaultnya masih 32 lampu, kalian bisa lihat di sini semua lampu indikator soket menyala semuanya. Jadi hal yang pertama harus kita setting adalah jumlah lampu yang digunakan. Caranya, tekan tombol nomor 1 selama 4-5 detik, sampai lampu indikator fungsi ini berkedip semua. Tekan lagi tombol nomor 1 sebentar untuk mengatur jumlah lampu atau soket yang digunakan. Jika sudah, kita tinggal tunggu selama 4-5 detik, maka pengaturan akan tersimpan secara otomatis. Di sini lampu indikator soket yang menyala hanya yang digunakan saja. Untuk mode atau efeknya, di sini ada 5 efek yang berbeda. Untuk mengganti mode atau efeknya, tekan sebentar tombol nomor 1 ini untuk mengubah efeknya. Untuk tombol 2 ini, jika kita tekan sebentar, maka kita mengatur durasi menyalanya. Di sini ada 5 durasi, 10 detik, 20 detik, 40 detik, 80 detik, dan 100 detik. Jika kita tekan lama tombol 2 ini, kita bisa mengatur tingkat kecerahannya. Mulai dari kecerahan 10%, 20%, 40%, 60%, dan 100%. Untuk tombol 3 ini, jika kita tekan sebentar, maka kita dapat mengatur waktu atau kecepatan efek berjalannya. Kecepatannya mulai dari 0,3 detik, 0,5 detik, 0,8 detik, 1 detik, dan 1,2 detik. Jika kita tekan selama 4-5 detik, maka kita dapat menghidupkan latar belakang dengan tingkat kecerahan 1%. Jadi lampu latar belakang ini dapat menyala terus-menerus walaupun tidak ada gerakan. Untuk mematikannya, kita bisa tekan kembali tombol 3 ini. Kesimpulannya mengenai controller ini adalah, controller ini sebenarnya tidak hanya untuk anak tangga. Controller ini bisa kita gunakan untuk lampu terowongan atau lorong ruangan. Atau kalian juga bisa buat hiasan jalanan untuk 17 Agustusan nanti. Untuk jenis lampunya yang cocok untuk controller ini apa sih? Kalian bisa menggunakan neon flex, LED strip, LED NC, LED hot strip, atau LED TL.
Tapi perlu kalian ingat, semua jenis lampu yang saya sebutkan tadi harus bertegangan 12 volt atau 24 volt, tidak boleh kurang dan lebih. Untuk tegangan power supply atau adaptornya juga harus disesuaikan dengan tegangan LED yang digunakan. Jika kalian menggunakan LED 12 volt, maka power supply atau adaptornya juga harus 12 volt. Controller ini hanya mendukung satu warna LED atau lampu saja. Jarak sensor ini bisa mendeteksi gerakan sekitar kurang lebih 1 meter. Dan pastikan meletakkan atau pemasangan sensor ini jangan sampai tertutupi bagian depannya. Lampu indikator sensor ini akan menyala jika ada objek yang bergerak di dekatnya. Untuk harga controller ini hanya 200 ribuan saja, tapi belum termasuk power supply atau adaptornya. Jika kalian tertarik dengan controller ini, kalian bisa klik link di deskripsi atau kolom komentar. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.